Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas A dengan NIM 1872050006. Saya akan sedikit menjelaskan dari materi pengantar dari mata kuliah pengantar akuntansi. Pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Adil yang baru saja didirikan. Modal investor sebesar 1.800.000 berupa uang tunai, 1.500.000 di perlengkapan kantor seharga 250 dan sufles kantor yang terdiri dari kertas HPS, kertas karton, buku kwitansi, perangko, materai, dan lain-lain seharga 50.000. Perusahaan dan ini tabel dari perusahaan Adil Jurnal Umum. Pada kas 1.500.000, perlengkapan kantor 250, softless 50.000, dan modal 1.800.000. Pada tanggal 3 dibeli barang dagang sebanyak 300 kilo dengan harga 1.500, ongkos angkut pembelian 10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separuhnya telah dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Pembelian 450 hutang usaha, dari hutang usaha 225 dan kas 225, ongkos angkut 10.000. Pada tanggal 6 yaitu kas 350, penjualan 350 dan ongkos angkut pada kas 5.000. Pada tanggal 9 dijual barang dagang secara kredit 75 kilo dengan harga 1.800, ongkos angkut sebesar penjualan ditanggung penjual sebesar 3.000. Nah, pada tanggal 9 yaitu piutang usaha 135 dan penjualan 135, ongkos angkut pada kas 3.000. Pada tanggal 9 dijual barang dagang secara kredit 75 kilo dengan harga 1.800, ongkos angkut penjualan ditanggung penjual sebesar 3.000. Pada tanggal 12 yaitu pembelian 600.000, hutang dagang 600.000, ongkos angkut pada kas 15.000. Pada tanggal 12 dibeli lagi secara kredit barang dagang sebanyak 400 kilo dengan harga pembelian sejumlah 600.000, ongkos angkut pembelian 15.000 ditanggung oleh pembeli. Pada tanggal 15 yaitu sewa bayar di muka 20.000, kas 20.000. Untuk memperluas usahanya, perusahaan menyewa sebuah toko untuk tempat usaha, biaya sewa setahun 60.000. Untuk menyewa toko tersebut, perusahaan telah membayar persekot biaya sewa sebesar 20.000. Pada tanggal 17, kas 9.000, retur pembelian 9.000. Barang dagangan yang dijual pada tanggal 9 Maret 1983 dikembalikan oleh pembelinya sebanyak 5 kilo karena tidak sesuai dengan kualitas barang yang diminta. Pada tanggal 20, piutang dagang 180, penjualan 180. Dijual dengan kredit barang dagangan sebanyak 100 kilo dengan harga jual
1.800. Pada tanggal 21, utang dagang 225, potongan pembelian 25.000 dan kas 200.000. Pada tanggal 21, perusahaan membayar utang dagang yang timbul dari pembelian pada tanggal 3 Maret. Dalam hal ini, perusahaan menerima potongan pembelian sebesar 25.000. Pada tanggal 22, barang yang dibeli tanggal 12 Maret sebanyak 25 kilo dikembalikan kepada penjualannya karena berbeda dengan kualitas yang diminta. Utang dagang 37.500, retur pembelian 37.500. Pada tanggal 25 dijual dengan tunai 300 kilo barang dagang dengan harga 1.700. Atas penjualan ini perusahaan memberikan potongan sebesar 5% dari penjumlahan penjualan. Pada tanggal 25 kas 484.500, potongan penjualan 25.500 dan penjualan 510.000. Pada tanggal 27 dibayar utang dagang yang timbul karena pembelian pada tanggal 12 Maret. Utang dagang 562.500 rupiah dan kas 562.500. Pada tanggal 28, Tuan Cipto mengambil uang perusahaan sebesar 15.000 untuk membelikan obat anaknya. Prep 15.000 dan kas 15.000. Pada tanggal 29 diterima pembayaran dari langganan sebesar 100.000 sebagai pelunasan dihutangkan kepada perusahaan. Yaitu pada tanggal 29 kas 100.000, piutang 100.000. Pada tanggal 30 dibayar gaji pegawai 50.000 dan biaya penggunaan listrik sebesar 17.500. Pada tanggal 30 beban gaya pegawai 50.000, beban biaya listrik 17.500 dan kas 67.500. Jadi total debit 5.094.500 dan total kredit 5.094.500. Nah, ini contoh buku besar dari perusahaan tersebut. Nama akunnya yaitu ada kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, modal, hutang usaha, penjualan, beban gaji, pembelian, beban biaya listrik, sewa bayar di muka, suples, ongkos angkut, retur penjualan, retur pembelian, potongan penjualan prep. Nah, saya akan menjelaskan dari buku besar akun kas, yaitu debit 1.500.000 dan saldonya 1.500.000 dikurangi kredit 235, saldo 1.265. Di debit 350 dan saldo 1.615.000, di kredit 5.000, saldo 1.610.000, di kredit 3.000, saldo 1.607.000, di kredit 15.000, saldo 1.592.000, di kredit 20.000, saldo 1.572.000 dan di debit 484.500, lalu di kredit 200.000, jadi saldo 1.372. Saldo selanjutnya 1.850.000
6.500 dikredit 562.500 saldo 1.294.000 didebit 100.000 lalu dikredit 15.000 saldo 1.279.000 lalu saldo selanjutnya 1.379.000 dikredit 67.500 dan saldo 1.311.500. Piutang dagang. Saldo 135.000 didebit 135.000 lalu dikredit 9.000 saldo tersebut 126.000 didebit 180 lalu saldonya 306.000 dikredit 100.000 saldo akhir 206.000. Perlengkapan kantor yaitu debit 250 dan saldo 250. Modal kredit 180 saldo 180. Utang usaha dikredit 225 saldo 225 lalu kredit 600.000 dan saldo 825 didebit 225 lalu saldo 600.000 didebit 37.500 lalu saldo 562.500 dan didebit 562.500 dan saldo akhir 0. Akun penjualan kredit 350 dan saldo 350. Kredit 135 lalu saldonya 485 dikredit 180 saldo 665.000 dikredit 510.000 lalu saldo akhir 1.175. Lalu beban gaji didebit 50.000 saldo 50.000. Selanjutnya pembelian. Akun pembelian didebit 450.000 saldo 450.000 didebit 600 jadi saldo akhir 1.050. Akun beban biaya listrik didebit 17.500 saldo 17.500. Sewa bayar di muka didebit 20.000 saldo 20.000. Suplis debit 50.000 dan saldo 50.000. Ongkos angkut didebit 10.000 saldo 10.000 didebit 5.000 saldo 15.000 lalu didebit 3.000 saldo 18.000 lalu didebit 15.000 saldo akhir 33.000. Akun retur penjualan didebit 9.000 saldo 9.000. Retur pembelian kredit 37.500 saldo 37.500. Akun potongan pembelian dikredit 25.000 saldo 25.000. Potongan penjualan didebit 25.500 saldo 25.500. Akun Prime didebit 15.000 saldo 15.000. Nah, ini contoh neraca saldo yaitu kas didebit 1.311.500, piutang dagang didebit 206.000, perlengkapan kantor 250 didebit 250.000, utang usaha dikredit
modal dikredit 1.800.000, penjualan dikredit 1.175.000, beban gaji didebit 50.000, pembelian didebit 1.050.000, beban biaya listrik 17.500, sewa bayar di muka didebit 20.000, supplies didebit 50.000, ongkos angkut didebit 33.000, retur penjualan didebit 9.000, retur pembelian dikredit 37.500, potongan pembelian dikredit 25.000, potongan penjualan didebit 25.000, prep didebit 15.000. Jadi total dari debit yaitu 3.037.500 dan kredit 3.037.500. Terima kasih, mungkin itu saja contoh penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.